Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas mengenai landasan filosofis keterampilan komunikasi dalam konseling. Nah, dalam penyelenggaraan praktik konseling, konselor mengandalkan penggunaan sejumlah keterampilan. Salah satunya yaitu kemampuan dalam berkomunikasi, yang dimana merupakan keterampilan mikro konseling yang berbagai keterampilan lainnya. Nah, dalam keterampilan konseling yang paling utama adalah komunikasi dan bertindak, serta keterampilan pikiran yang dimiliki oleh konselor. Nah, keterampilan komunikasi dan bertindak melibatkan perilaku eksternal, sedangkan keterampilan pikiran melibatkan perilaku internal dalam konselor. Nah, keterampilan komunikasi merupakan salah satu keterampilan yang paling utama yang perlu dan harus dikuasai oleh konselor untuk penyelenggaraan praktik konseling. Selanjutnya beralih ke konsep umum dalam komunikasi. Nah, pada prinsipnya komunikasi merupakan hal yang paling esensial dalam kehidupan manusia, tidak hanya dalam proses konseling, namun komunikasi di sini individu dapat mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan sosial dan mengembangkan kepribadiannya. Nah, kegagalan individu dalam berkomunikasi dapat menghambat terciptanya saling pengertian, kerjasama, toleransi, dan menghambat terlaksananya norma-norma sosial. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan konseling, kegagalan dan kesuksesan suatu proses komunikasi sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan hubungan konselor dan konseling, serta pengembangan diri dalam pengentasan permasalahan konseling. Oleh karena itu, konselor secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan tentang keterampilan komunikasi. Nah, pemahaman yang mendalam dapat diawali melalui pengkajian, telaah, mereview segala sesuatu tentang komunikasi dari sudut pandang filosofis. Selanjutnya, mengenai pengertian komunikasi. Nah, pengertian komunikasi di sini ada 6, yaitu adanya penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, terdapat penyampaian atau pengiriman sinyal ataupun pesan yang dilakukan oleh organisme. Yang ketiga, adanya pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, terdapat proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain. Yang kelima, adanya pengaruh suatu wilayah persona pada wilayah persona yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu adanya pesan lain kepada pemberi terapi dalam melakukan sebuah psikoterapi. Selanjutnya, mengenai tujuan komunikasi. Nah, dalam tujuan komunikasi terdapat komunikasi dalam hubungan interpersonal. Di situ terdapat proses belajar, membangun hubungan, mempengaruhi, menolong, serta bermain. Nah, tujuan-tujuan di sini dapat individu dapat memberikan upaya-upaya yang menenangkan, menghibur, memberi saran dan pertimbangan serta pandangan terhadap orang lain yang memerlukan. Nah, hal ini seringkali digunakan oleh profesi-profesi yang berdasarkan pada upaya pemberian bantuan seperti bimbingan konseling, psikologi, psikoterapi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya mengenai tujuan penggunaan keterampilan konseling. Nah, tujuan penggunaan keterampilan konseling yang di sini adanya supportive listening, mengelola situasi bermasalah, problem management, mengubah keterampilan grup konseling, dan mewujudkan perubahan falsafah hidup dan seseorang.
Nah, di sini tentunya kalimat tujuan ini, keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor melalui media komunikasi, baik itu melalui media verbal maupun non-verbal, menggunakan kata-kata ataupun lisan, ataupun menggunakan bahasa isyarat. Nah, kedua jenis komunikasi ini mendasari hampir ke seluruh penggunaan keterampilan konseling. Jadi, seorang konselor perlu memahami dan mempelajari keterampilan-keterampilan komunikasi dalam melakukan sebuah konseling. Karena tujuan dari itu, ketika konselor memahami dan melakukan keterampilan komunikasi yang baik dan benar kepada konseli, maka kegiatan konseling akan berjalan lancar dan konseli dapat memahami apa yang dikatakan, apa yang dilontarkan konselor dapat dimengerti oleh konseli. Nah, itulah penjelasan saya mengenai landasan filosofis keterampilan komunikasi dalam konseling. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.